Jauh-jauh hari sebelum Ba'alawi masuk ke Indonesia, ke Nusantara, As-Sayyid Asy-Syarif lebih duluan yang membawa Islam. Jadi gayanya dulu yang dikedepankan, sementara etika-etika mereka sebagai dhaif, sebagai tamu yang ada di bumi kita melanggar. Yang saya herankannya lagi, sekarang MUI sudah ada, pengurus besar Nahdlatul Ulama sudah ada, masih kejeblosan. Karya-karya Wahabi masih bisa masuk ke pesantren. Kenal Mufti Batavia itu siapa? Mufti Batavia ini adalah klan Ba'alawi, namanya Habib Utsman bin Yahya. Nah terus dia ini diajukan oleh Senok, orang orientalis. Oleh Senok orangnya ini diajukan kepada pemerintah Hindia Belanda supaya di Batavia ini ada muftinya. Nah berarti kan dia membuka dirinya sebagai Duria, berarti kan karena ada dekengannya. Iya, dekengannya itu ada. Pantesan. Ada dekengannya. Terima kasih, lanjutkan Mbak. Monggo. Lanjut. Begitu ya. Nah itu jadi ya, makanya kita flashback sedikit dengan apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi. Kita berani membantah. Jauh-jauh hari sebelum Ba'alawi masuk ke Indonesia, ke Nusantara, As-Sayyid Asy-Syarif lebih duluan yang membawa Islam. Begitu. Itu kan namanya doktrin rasis. Ini kita disebut rasis, kita membela orang kita. Yang paling gobloknya lagi, orang kita membela mereka, orang sono. Nah ini goblok lagi orang. Lah iya, Masya Allah. Terus saya tadi sudah mendownload juga PDF-nya kitab Minhajul Istiqomah tadi yang sampaikan, karya dari Mufti Batavia yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai Mufti Batavia, namanya Utsman bin Yahya. Tadi saya baca-baca karena kebetulan kitab Minhajul Istiqomah karya Habib Utsman bin Yahya ini menggunakan bahasa Melayu. Dia berani mengatakan begini, ketika perang Cilegon, di geger Cilegon itu melawan kolonial Belanda, orang pribumi disebut gurur, bahasanya gurur. Siapa saja yang melawan pemerintah yang sah, yang pada waktu itu adalah Hindia Belanda, berarti itu gurur, itu makar, dan itu adalah pemberontakan, sampai mengharamkan untuk jihad. Alasannya karena tidak sesuai dengan syarat rukun jihad. Kan begitu. Kalau memang itu mau digunakan, ya, kalau kitab itu mau digunakan, saya tanya kepada para habaib yang suka jihad-jihad tuh, harusnya dari keturunan-keturunannya yang menjadikan Habib Utsman bin Yahya sebagai patokan di dalam hal jihad, gak akan ada demo di Indonesia. Gak akan ada yang namanya Monaslimin 212. Monaslimin. Salah, ngapunten. Karena secara rukun syaratnya nggak tepat. Kemarin disampaikan ada 5 rukun atau syarat kita menjadikan untuk jihad. Ini kan mereka juga sudah hianat dengan kitab Minhajul Istiqomah. Padahal faktanya ketika Habib Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa seperti itu, kondisi di Cilegon, di wilayah Banten darurat, mau tidak mau harus pasang badan. Ini kiai-kiainya ditangkap oleh kolonial Belanda, bahkan atas restu dari Utsman bin Yahya dihukum mati, digantung. Siapa itu? Karena yang memberikan fatwa Utsman bin Yahya dianggap siapa saja yang memerangi pemerintahan yang sah, kata dia waktu itu kolonial Belanda, Hindia Belanda, berarti harus dihukum mati karena gurur. Sadis di sini loh. Saya sudah download PDF-nya. Saya punya kitab Ba'alawi ini, Manhajus Sawi punya. Terus kitab apa lagi nih? Kitab Minhajul Istiqomah ada, Nasruddiniyah ada. Makanya sampai sekarang nih mereka banyak yang membantah begini, wah itu fitnah, itu menuduh Habib Utsman bin Yahya sebagai antek Belanda. Lo buka sejarahnya. Dan andaikan bukan dia antek Belanda, harusnya nggak sampai mengeluarkan fatwa begitu dong. Bila perlu anda katakan harus bisa dengan musyawarah, ya yang dekat dengan pemerintah nasihatin dong sama beliau, sama dia ya, kan begitu. Ini kan sekarang lagi rame-ramenya, sedikit-sedikit pemerintah dikritik jihad, pemerintah togut, pemerintah sesat, pemerintah kafir. Kakeknya dia dekat dengan pemerintah Belanda, kok nggak dibuka? Kan dibayarin. Nah itu
Ini pelurusan sejarah ya. Kita terlepas daripada kajian-kajian tadi masalah kitab kuning. Monggo Kang siapa saja. Tetap mau kita ini belajar agama. Siapapun pengarangnya. Mau itu mantan Katolik jadi Muslim, mau itu mantan Yahudi jadi Muslim, asalkan dia sesuai dengan mutabiat syariah Rasulullah, tetap kita ikutin. Ini kan enggak gayanya dulu sebagai mutabiat Rasulullah. Gayanya lanjut. Jadi gayanya dulu yang dikedepankan, sementara etika-etika mereka sebagai dhaif, sebagai tamu yang ada di bumi kita melanggar. Kan itu yang harus kita pahamkan. Kita gak ada masalah. Logikanya begini, Safinatun Najah tadi dibahas oleh Ustaz Abdul Mujib sampai disyarahi oleh Syekh Nawawi. Karena begini nih, ngapunten, yang perlu harus tahu nih para kawan-kawan. Dulu di zaman ulama-ulama kita di abad 18-19, ulama-ulama kita ini produktif dalam hal mengarang kitab, baik itu mukhtasar ataupun syarah daripada kitab. Nah ini yang nggak pernah diungkap orang lain, Pak. Kita kemarin waktu di mana Gus Kendro, Kang, di acara Kang Muaddi Purbalingga. Di Purbalingga ada cucu cicitnya dari Kiai Haji Nahrawi, Syekh Nahrawi, yang terkenalnya adalah Banyumas. Beliau cerita, ini keluarga yang cerita, artinya ini fakta. Kalau secara martabat riwayat hadis ini sahih dan marfu, nyambung kepada keluarganya langsung, nggak bisa dibantah. Walaupun mungkin sampai dini hari ya belum begitu terekspos lah di kalangan kita. Tugasnya Kiai Haji Nahrawi itu di sana di Mekah, beliau mentashih kitab. Jadi setiap kitab-kitab yang mau dimasukkan ke Indonesia dipelajari ke pesantren-pesantren, beliau tashih. Termasuk karya-karya ulama beliau tashih, bagian pentashih. Wah ini sekiranya kurang pas nanti kalau untuk di Nusantara revisi, ada yang bagian mensyarahi. Seperti itu beliau. Jadi walaupun NU belum berdiri, sistem tentang keagamaan menjaga marwah kitab zaman Syekh Nawawi itu terbentuk betul. Hebat ya. Makanya ulama-ulama kita yang berada di tanah Hijaz itu benar. Kan pernah Abu Ya menyampaikan, Syekh Nawawi ke sana itu bukan belajar, beliau itu satu, menjaga Indonesia. Kok bisa? Logikanya bagaimana? Ya itu. Kalau tidak dijaga dari sumbernya, karena Wahabi di sana menjadi gembong pada waktu itu, maka ulama-ulama kita, maka terjadi sampai komite Hijaz. Jadi luar biasa tuh Syekh Nahrawi Banyumas ini, yang aslinya adalah kelahiran dari Purbalingga. Semua kitab-kitab, sehingga kiai-kiai yang pada saat itu yang mondok di pesantren di tahun-tahun itu di abad tersebut terselamatkan dari paham-paham Wahabi. Yang saya herankannya lagi, sekarang MUI sudah ada, pengurus besar Nahdlatul Ulama sudah ada, masih kejeblosan. Karya-karya Wahabi masih bisa masuk ke pesantren. Kan ini di luar akal Nurul, di luar Nurul ya. Nurul, nalar, salah paham. Ini bahkan sampai beliau menyampaikan keluarganya, Syekh Nahrawi ini walaupun istilahnya tidak begitu terlibatkan di muasis NU, tapi peranannya untuk istilahnya pra sebelum 1926 berdirinya NU itu di sana, masya Allah ya, gak jauh beda lah sama Abu Yamamah Armin, gurunya Abah. Beliau kan tidak masuk di muasis NU, tapi tahun 1923 beliau berani menghancurkan Wahabi-Wahabi yang ada di sana, termasuk bangsa Arab Kut-Kut. Yang hebatnya lagi nih, kalau di Indonesia kan, kalau di Indonesia yang mengatasnamakan jihad takbir, mereka kan berbondong-bondong rame-rame, bawa jamaah rame-rame kumpul di depan gedung untuk bahkan begitu. Ini enggak, ulama kita nih, ini kalau mau ada kekuatan secara kesaktian, Abu Yamamah Armin itu gentle loh. Dia sendiri atas perintah gurunya Syekh Nawawi untuk melawan bangsa Arab Kut-Kut di Madinah, di Jabal Uhud sendirian loh. Beliau baru bisa membentuk pasukan ketika di Jabal Uhud, dan pasukannya terbatas, hanya 40 orang, 41 sama Abu Yamamah Armin, dan itu kontak fisik Pak, bukan takbir-takbir. Jeru. Saya Ustadz tambah dulu, ambil napas.
Netizennya masih berpikir, kasih kesempatan bernafas Ustadz Ubat. Jadi sepintas ini tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ubat, ternyata kalau ulama kita itu bukan berkoar-koar kan gitu ya, memang benar-benar tempur. Bukan cuma teriak-teriak astagfirullah dengan bawa rombongan. Saya kan punya pasukan selaksa. Masya Allah. Oke, para pemirsa ikuti dengan pikiran yang adem ayem. Monggo dilanjut Ustadz Ubat. Oke. Saya menyampaikan ini fakta supaya warga Indonesia lebih bangga kepada ulama kita daripada ulama lain. Itu aja sebenarnya. Ya. Ini membanggakan ulama-ulama lain, ulama kita dikesampingkan. Ngapunten, kita ini dibekali oleh Abu Yamamah Ghufron sejarah tentang ulama Nusantara itu tebal-tebal, termasuk ulama-ulama Banten. Makanya nggak salah Bung Karno begitu Abu Yamamah Armin berhasil mengalahkan bangsa Arab Kut-Kut di Jabal Uhud, itu kotak fisik loh Pak. Jadi bukan hanya turun Jokowi, bukan begitu. Artinya apa? Ini kan contoh, kan di kita mah ramainya begitu jihadnya. Mau jihad kemana jihadnya kan? Abu Yamamah itu kontak fisik, bayangkan 40 pasukan, hanya 40 orang. Beliau sebagai panglima waktu itu. Beliau saking nurutnya kepada Syekh Nawawi dan diamani oleh Syekh Nawawi. Ini kita cerita sedikit. Ini untuk kelas kalibernya ulama kita selain di bidang produktif dalam hal kitab. Jadi masa kaliber itu ya kaliber beneran, bukan berani kandang. Diperintahkan oleh Syekh Nawawi. Amin. Jadi ketika setelah di Mekah, ngapunten, ini ada perubahan nama Pak. Kan dulu namanya kan Armin, belum ada hasannya Pak, ngapunten. Ini cerita langsung dari Umi Fatum. Namanya itu adalah Armin. Abu Hasan Armin ini. Akhirnya dia punya guru namanya Hasan. Hasan ini Muhammad Hasan, beliau juga salah satu murid dari Syekh Nawawi. Nah, beliau mewasiatkan kepada Mama Armin, nanti kalau kamu sudah di Timur Tengah, pakailah namaku. Jadi ada Hasannya. Nah, Armin diganti dengan Amin di situ Pak. Dari gurunya yang merubah. Jadi dari Armin jadi Hasan Amin. Gitu ya. Dipanggil oleh Syekh Nawawi, Amin. Awas, tapi ini bukan masalah politik. Yang saya sampaikan adalah Ki Armin. Ini kan musim-musimnya Amin, musimnya ya. Kita mah gak ada urusan lah. Mau nomor 1, mau 2, 3, kita mah 4, 5 aja. Dipanggil Abu Yamamah Armin, dipanggil oleh Syekh Nawawi, begini, saya ini kan di Mekah, kamu harus berangkat ke Madinah, karena di Jabal Uhud di Madinah ini ada orang-orang bangsa Arab Kut-Kut. Jadi kalau di buku dalam sejarahnya bangsa Arab Kut-Kut ini kalau sekarang pahamnya kayak Mu'tazilah Pak. Yes, pemberontak lah di sana itu, bahkan memberontak daripada gubernur-gubernur yang ada di Madinah. Tapi sebelum berangkat, kamu ziarah dulu ke makam Sayyidatina Khadijatul Kubra. Akhirnya beliau jalan, dan itu hebatnya lagi zaman itu kan bisa saja kalau menurut saya ya, Syekh Nawawi ini ya memberikan kendaraan, entah zaman dulu mungkin sama onta atau apa ke Abu Yamamah, enggak, itu suruh nyeker jalan kaki. Tapi kamu harus nyampe ke Madinah dengan cara jalan kaki. Ya manut. Memang kadang-kadang guru itu begitu, suka bikin sesuatu yang buat muridnya itu menegangkan. Nah, akhirnya Abu Yamamah Armin ziarah ke Ma'lah. Setelah ziarah beliau ketiduran. Dalam pertengahan tidur ini beliau kok didatangi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan hebatnya lagi, pertemuan itu beliau dirangkul, niat dan tujuanmu ini adalah ikhlas karena Allah, yakin Allah menolongmu. Wah, makin kuat Pak, dapat ijazah langsung dari Tuan Syekh Abdul Qadir ke beliau. Setelah ziarah di situ baru berangkat jalan kaki. Bayangkan jarak Mekah ke Madinah itu kalau jalan kaki gak ada bedanya Surabaya sampai Malang. Itu hampir 300 kiloan lebih lah Pak. 400 kiloan. Kalau 300 itu Surabaya Semarang. Tuh, jauh jalan kaki. Udah nyampe sana, ini singkat cerita dulu. Karena sebelumnya Syekh Nawawi tidak memperkenalkan kepada gubernur yang ada di Madinah tentang Abu Yamamah Armin. Gitu. Orangnya kecil, yang nggak mancung hidungnya gitu kan, biasa aja. Ketika hari Jumat dikumpulin sama gubernur dari Madinah itu, siapa yang akan ikut jihad melawan bangsa Arab Kut-Kut. Itu dengan pedenya Abu Yamamah Armin itu berdiri Pak, mengacungkan nama. Saya katanya, min aina anta, dari mana kamu? Saya dari Jawa, kan dulu terkenalnya Jawa. Kalau di sana itu Jawa. Ditanya umur, ditanya udah nikah atau belum, padahal ngapunten.
Sebenarnya Abu Yamamah ini sudah nikah pada waktu itu, istri yang pertama ya, walaupun tidak ada keturunan pada waktu itu. Cuman baru nikah, memang dapat tugas ke Mekah. Karena persyaratannya untuk yang melawan masa itu nggak boleh yang sudah nikah. Artinya akan meninggalkan anaknya atau istrinya, kasihan. Artinya ada kebijakan dari pemerintah sana, Pak. Akhirnya dia pura-pura bohong. Saya masih bujang katanya. Loh, kamu kok kecil-kecil kok? Emang kamu berani? Ya berani, dekangannya pusat kok gitu. Bahasanya begitulah. Dekangannya pusat. Singkat cerita, ada pengetesan. Ngapunten loh. Jadi 40 orang dan menjadi 41 dengan Abu Yamamah Armin ini tidak asal-asalan merekrutnya, Pak. Itu ada pengetesan. Ditulis dalam sejarahnya tuh. Nah, nanti kita minta kepada Abu Ya lah. Takutnya kita bohong. Pengetesannya bagaimana? Ditembak mati. Dari 41 orang itu dites. Pokoknya, dan itu peluru asli.